Bagaimana jika isu ribuan ton harta karun emas milik Soekarno hanyalah cerita rakyat sekaligus kebohongan finansial terbesar di abad ini yang sengaja dipelihara oleh orang-orang tertentu? Isu tentang emas Swiss ini memang sangat memikat. Bagi banyak orang, cerita ini adalah harapan kolektif tentang kemakmuran instan sebuah bangsa. Namun, jika kita melihat arsip-arsip resmi, ada patahan logika yang sangat besar antara mitos yang beredar di masyarakat dengan dokumen fisik yang ada di lapangan. Mari kita bedah dokumen pertama yang tercatat pertama kali dipublikasikan secara luas di jejaring internet global pada tahun 2008. Dokumen itu dikenal dengan nama Green-Hilton Memorial Agreement yang ditulis pada tanggal 14 November 1963. Di atas kertas bertekstur kusam itu ada klaim yang sangat besar bahwa Presiden Amerika Serikat saat itu, John Kennedy, sepakat meminjam 57.000 ton emas murni milik Indonesia melalui Presiden Soekarno untuk menyokong mata uang dolar. Tanda tangan kedua tokoh dunia itu tertera di bagian bawah, lengkap dengan stempel resmi kepresidenan. Bagi orang awam, dokumen ini terlihat sangat meyakinkan, tapi kalau kita bandingkan dengan lini masa sejarah resmi, ada banyak kejanggalan yang tidak bisa ditutupi. Pada tanggal 14 November 1963, Presiden Kennedy sebenarnya sedang disibukkan oleh krisis geopolitik dalam negeri yang sangat padat, tepat 8 hari sebelum beliau tewas ditembak di Dallas, Texas. Tidak ada satupun catatan harian kepresidenan Amerika yang mencatat adanya pertemuan dengan Bung Karno di Hotel Hilton pada tanggal tersebut. Lebih janggal lagi, jika diperhatikan secara detail, stempel kepresidenan Amerika yang digunakan pada dokumen itu ternyata memiliki kesalahan cetak ejaan atau typo. Secara ilmiah dan historis, dokumen legendaris ini terbukti adalah hasil fabrikasi modern. Namun pertanyaannya, kenapa dokumen seperti ini dibuat dan siapa yang memelihara cerita ini tetap hidup? Dalam dunia kriminologi, pola ini dikenal sebagai advance fee fraud atau penipuan biaya di muka. Ini metode lama yang memanfaatkan psikologi keserakahan dan harapan manusia. Skemanya sangat sederhana. Seseorang mendatangimu menunjukkan dokumen Green-Hilton tadi beserta sertifikat emas tiruan. Lalu mereka akan berbisik, "Saya punya akses untuk mencairkan emas Soekarno ini di Bank Swiss, tapi saya butuh modal awal 100 juta rupiah untuk mengurus administrasinya di luar negeri. Begitu cair, kamu akan dapat 10 miliar." Ini sebenarnya mirip dengan pesan singkat penipuan di ponsel kita hari ini yang meminta uang admin untuk mencairkan hadiah ratusan juta rupiah. Bedanya, dalam kasus emas Soekarno, para pelaku membungkusnya dengan narasi sejarah yang megah. Mereka memanfaatkan rasa hormat rakyat Indonesia yang begitu besar kepada Bung Karno untuk memuluskan penipuan tersebut. Dokumen palsu ini sengaja diedarkan ke kelompok-kelompok spiritual, masyarakat pedesaan, hingga pengusaha yang sedang kesulitan keuangan. Lalu, jika dokumen-dokumen itu palsu, bagaimana kondisi keuangan Bung Karno yang sebenarnya di akhir hayat beliau? Ketika kita membuka dokumen sejarah resmi yang sesungguhnya, realitasnya justru berbanding terbalik. Bung Karno di akhir hayatnya hidup dalam isolasi yang sangat ketat di Wisma Yaso. Beliau tidak bergelimang harta atau memiliki akses ke berangkas rahasia luar negeri. Bahkan, ada catatan sejarah yang mendokumentasikan bahwa Bung Karno sempat kesulitan hanya untuk membayar tagihan rumah sakit keluarganya, dan beberapa sahabat dekat harus membantu membelikan obat-obatan untuknya. Logikanya sederhana, jika benar Bung Karno menguasai puluhan ribu ton emas di Swiss, mengapa beliau harus melewati masa-masa sulit itu sendirian di akhir hayatnya? Dan kenapa anak cucu beliau tidak ada yang menjadi pemilik bank global terkaya hari ini? Sebab harta karun itu memang tidak pernah ada. Warisan terbesar yang ditinggalkan Soekarno bukanlah tumpukan logam mulia di perangkas asing. Warisan beliau adalah kedaulatan sebuah negara merdeka dan rasa bangga sebagai bangsa yang sejajar di kancah dunia. Menjebak diri dalam ilusi harta karun fisik justru mengaburkan esensi perjuangan beliau yang sesungguhnya. Melalui dokumen tersebut menunjukkan bahwa misteri harta karun Soekarno bukanlah konspirasi elit global yang menyembunyikan kekayaan kita, melainkan industri penipuan jangka panjang yang memanfaatkan mimpi-mimpi kosong sebagian dari kita. Cerita ini sengaja dipelihara agar kita tetap sibuk mencari harta karun di masa lalu, alih-alih bekerja keras membangun kekayaan real di masa depan.
Menurutmu, mengapa sebagian bangsa kita kadang lebih mudah percaya pada dongeng kekayaan instan masa lalu dibandingkan percaya pada potensi kerja keras kita sendiri hari ini?